Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, aku harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, selamat datang di audiobook aku. Dan untuk kali ini pembahasan kita lanjut ke episode atau tahapan bagian dari bab Habibi Ya Nur Al-Ain, yaitu novel romance karya dari Maya Lestari GF. Dan sekarang kita masuk ke tahap yaitu surat 2. Salam kenal Bara. Selamat malam Bara, namaku Nilam. Aku adalah santri tingkat 6 di pesantren Nurul Ilmi. Kita tadi bertemu di pesantren Putri. Kamu bertanya di mana letak kantor pesantren, dan aku menunjuk pesantren Putra. Sebelumnya, maafkan kalau aku tadi kurang sopan. Aku agak terkejut saja. Aku menulis surat ini sebagai permintaan maaf atas ketidaksopanan itu. Semoga pesantren ini menyenangkan bagimu. Salam, Nilam. Al-Hikam. Aku memasuki masjid bersama Yana. Pagi Sabtu ini dingin dan berkabut. Hujan turun deras dari tengah malam hingga dini hari tadi. Pagi yang begitu basah. Aku ingin tidur saja sebenarnya, tapi aku tidak mau melewatkan kajian Al-Hikam kali ini. Aku tidak mau rugi. Langit-langit masjid tinggi dan bertingkat. Ada hiasan kaligrafi surat Al-Kahfi dalam warna hijau dan putih di situ. Tidak ada alasan spiritual mengapa dulu ayah memilih surat itu selain perkara teknis saja. Langit kubah itu tidak luas pun tidak pula sempit. Jadi surat yang harus dipatrikan di situ mestilah yang tidak terlalu panjang atau pendek. Begitulah alasan kenapa akhirnya Al-Kahfi yang terpilih. Aku merapatkan mukena saat sudah duduk di karpet masjid yang tebal dan hangat. Konon bagian dari nazar kesembuhan istrinya. Warnanya merah marun dengan bingkai hitam di pinggirnya. Selain itu tak ada gambar-gambar apa lagi. Sederhana dan manis. Orang-orang masih berdatangan dari 3 pintu masjid. Kajian belum lagi mulai, mimbar pun masih kosong. Ada 3 pintu di masjid ini. 1 pintu menghadap jalan utama, dan 2 pintu lagi masing-masing menghadap pesantren putra dan putri. Masjid ini bisa dikatakan area demarkasi. 1 dari 2 tempat di pesantren yang tidak diklaim milik pesantren putra atau putri. Satunya lagi adalah perpustakaan. Masjid ini juga menjadi salah satu tempat masyarakat sekitar bersosialisasi dengan warga pesantren. Anak baru, Yana menyentuh bahuku sambil menunjuk pintu masjid yang mengarah ke pesantren putra. Aku menoleh dan tercekat. Barasadewa memasuki masjid dengan pelan. Rambutnya menyuntai di pelipis. Sarungnya coklat tua, mirip dengan warna baju kaosnya. Di belakangnya ada 2 santri putra yang tidak ku ketahui namanya. Betapa lucunya, tiba-tiba satu pikiran menyeruak. Mengapa aku justru lebih mengingat nama santri baru ketimbang santri lama? Bahkan dia pun bukan santri, hanya murid titipan yang menurut anggapan sekolahnya bisa diperbaiki di pesantren ayahku. Kabarnya dia menolak potong rambut, bisik Yana. Aku melihat rambut Barasadewa sekilas sebelum dia menghilang di balik tirai pembatas jamaah putra dan putri. Rambutnya cukup panjang untuk ukuran pesantren, sedikit di bawah telinga. Kenapa? Aku berupaya tidak mendengar, terlalu penasaran. Kulihat-lihat pintu santri putri. Teman-temanku mengalir masuk dari situ. Mereka berdada-dada ria ketika melihatku, tapi kemudian malah memilih duduk di saf belakang. Kadang aku bertanya-tanya, sungguh-sungguhkah mereka merasa berteman denganku? Mengapa cuma Yana yang selalu mau duduk bersamaku? Entahlah. Terus, ya biarin aja. Memangnya enggak kena marah? Kata Buya, biarin aja. Jadi para ustadz juga enggak ada yang memaksa. Oh, kayaknya memang dia anak bandel. Bahkan udah di pesantren pun masih melawan. Aku teringat tatapan mata pemuda itu saat menuju ke arahku kemarin. Dia tampak seperti seekor musang yang jinak, manis dan lembut, baik dan penurut. Suaranya lunak, mengalir manis dari bibirnya yang sepertinya tidak pernah mengucapkan satu kata pun kata kotor. Melawan? Sedetik kemudian aku sadari, ada nada ketidaksetujuan dalam suaraku. Iya, waktu Ustaz Raffi mau memotong rambutnya, dia marah. Dia tanya mengapa. Dia bilang tak seorang pun punya hak memotong rambutnya jika dia tak mengizinkan. Oh ya? Terus, apa kata Ustaz Raffi?
Katanya ini adalah peraturan. Siapapun yang jadi santri harus tunduk pada aturan pesantren. Terus anak itu bilang dia bukan santri, dia cuma menumpang belajar selama 2 minggu. Jadi peraturan itu mestinya nggak berlaku buatnya. Aku hampir tersanjung mendengar jawaban itu. Terus, ya sudah, akhirnya rambutnya nggak jadi dipotong. Tapi dia benar juga kan? Iya sih, tapi nggak mesti gitu-gitu amat. Kan dia ada di pesantren. Ya, dia harus menghormati kita lah. Aku tidak menjawab. Jam menunjukkan pukul 9.50. Sebentar lagi kajian dimulai. Masih sudah hampir penuh oleh para santri dan jemaah Al-Hikam. Aku memandang tirai pembatas dengan jamaah pria. Seandainya aku bisa menembus tirai ini dan melihat tempat Barasadewa duduk. Safku mulai penuh. Dengung percakapan meluas dan mulai kencang. Di depan sana, seseorang mengambil mikrofon dan mengucapkan salam. Suara Ustaz Salim. Jarum jam di depan sana sudah bergerak ke pukul 9:55. Terdengar pengumuman dari Ustaz Salim. Jamaah perempuan diminta untuk mundur satu saf karena bagian belakang masih kosong. Sementara area jamaah pria sudah penuh sesak sehingga harus ditambah satu saf lagi. Aku dan Yana berdiri bersama jamaah perempuan lain. Di depanku, beberapa jamaah pria berdiri untuk menggeser tiang pembatas. Ustaz Salim bicara lagi. Kali ini berupa permohonan minta maaf jamaah perempuan. Tidak apa-apa, ini bukan salahnya. Mengapa dia harus minta maaf? Tapi Ustaz Salim memang begitu orangnya, dia terlalu sopan. Aku mundur ke belakang yang kosong di saf kedua. Saat hendak duduk, baru kusadari sesuatu. Salah satu santri yang menggeser tiang tadi adalah Barasadewa. Tatapan kami berserobok selama beberapa detik sebelum aku mengalihkan pandang. Aku gugup juga malu. Pada saat yang sama, rasa panik menjelajahi perutku. Ada apa ini? Mengapa dia di situ? Barasadewa menaruh pembatas saf tepat di depanku. Wajahku memanas, seolah dia masih memandangiku. Sebenarnya dia memang masih memandangiku, tapi sedikit pun mengalihkan tatapannya. Aku memandang ke bawah, ke karpet, tapi tidak tahu harus apa. Mestikah aku duduk sekarang? Pembatas saf itu sudah diletakkan sempurna. Dia masih di situ. Wajahku memanas. Seseorang menarik mukenaku dari bawah. Yana. Aku tergeragap, lalu duduk dengan gelisah. Ada apa dengan diriku? Mengapa aku merasa ingin meninggalkan masjid sekaligus ingin bertahan di sini selama-lamanya bersama Barasadewa? Bayangannya menjauh dari pembatas saf lalu menghilang. Dia duduk tepat di depanku. Jarak kami hanya dibatasi tirai kain yang dipakukan ke tiang-tiang kayu. Aku ingin melihat wajahnya, atau punggungnya boleh juga. Aku ingin berdiri sebentar, sekadar untuk memastikan posisinya. Tapi aku juga ingin duduk saja sambil mengalihkan pikiran-pikiran ini. Aku bimbang dan cemas. Aku berani tapi takut. Aku ingin tahu sekaligus tak peduli. Semua perasaan silih berganti meneror hatiku. Kuremas mukenaku. Di depan sana, Ustaz Salim mengucapkan terima kasih, lalu mulai bicara. Kajian Al-Hikam akan dimulai. Artinya, ayahku sudah di dalam masjid. Kutekuri karpet. Tak berani menatap siapapun, apalagi Yana. Betapa takutnya. Dunia tahu perasaan-perasaanku. Kamu kenapa sih tadi? Itu kalimat pertama Yana saat kami keluar dari masjid. Tadi? Aku tahu maksudnya, tapi aku tak ingin membicarakan. Iya, tadi. Yang mana? Itu waktu kita mundur ke saf belakang. Memangnya aku ngapain? Kamu kayaknya aneh gitu. Aneh? Iya, aneh. Aku memandanginya, memasang wajah heran. Aneh gimana? Gak tahu tuh, kamu kelihatan beda. Apakah karena Barasadewa? Dek, nama itu Barasadewa. Bera terasa mengucapkan nama itu. Namun, di saat yang sama, ada sensasi menyenangkan saat namanya bergulir di ujung lidahku. Barasadewa. Aku ingin mengucapkannya berkali-kali. Yana memandangi wajahku menyelidik. Oh, jadi dia yang namanya Barasadewa. Aku pura-pura terkejut. Aku nggak tahu sih, nggak pernah betul-betul kenal santri putra. Ini benar,
Aku bahkan cuma kenal 3 nama dari lebih 300 nama di pesantren putra. Itu pun karena 3 nama itu sering disebut ayahku karena prestasinya. Apa kamu pernah melihatnya? Aku mengurutkan kening, pura-pura terlihat seperti orang sedang mengingat sesuatu. Sepertinya dia yang kemarin ketemu aku. Dia ketemu kamu? Yana berhenti. Kami berada di ujung taman pesantren putri. Di belakang kami, para santri putri berjalan menuju asrama. Aku mengangguk, terus berjalan tanpa peduli Yana. Terus? Yana bertanya kembali. Ya gitu, dia nyasar ke pesantren putri terus ketemu aku. Oh, ku tarik dia. Memangnya kenapa? Ekspresi wajahnya itu loh, kayak dia pernah kenal kamu aja. Ya, mungkin karena pernah sekilas ketemu itu. Mungkin ya. Yana terdengar tidak percaya. Aku terus melangkah. Sebenarnya aku ingin memperpanjang percakapan ini dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, Yana, kamu tahu siapa Balasadewa? Di mana dia tinggal? Kenapa sih dia disebut anak nakal? Apa saja kenakalan yang sudah dia lakukan? Dan seterusnya. Tapi aku terlalu malu melakukannya. Tugas sejarahmu sudah siap? Yana menjajariku. Sudah, jawabku setengah berharap Yana masih akan membicarakan Balasadewa. Kupinjam ya? Boleh. Lalu percakapan pun berakhir, meninggalkan deretan pertanyaan di kepalaku.